Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sang Mujaddid Imaduddin Al-Konohawi itu sekarang sudah banyak menciptakan mujtahid, sesuatu yang banyak sekali diramalkan lah begitu ya oleh para ulama-ulama terdahulu, bahkan oleh Rasulullah SAW. Itu dikatakan tatkala orang-orang yang bukan ahli sudah berbicara tentang perkara tersebut. Nah, yang menjadi miris ini sepertinya ada tema yang dilakukan secara sistematis, diserang dari berbagai pihak, yaitu tema asal-usul manusia, yang mana diantaranya ini Nabi Adam sebagai manusia pertama. Nah, ini banyak sekali dipermasalahkan sudah dari dulu, cuman beberapa hari ini terlihat sangat masif begitu. Ya, diantaranya sama kiai agak gila sedikit ini ya, siapa ini, Nur Ihya. Kemudian saya kemarin juga melihat ada yang mengatakan Nabi Adam itu dipasangkan dengan yang sejenis begitu ya, katakanlah bisa homosex ya dan lain sebagainya. Itu adalah tuduhan yang luar biasa keji, dan saya rasa kalau orang waras itu ya, dalam pengertian waras di dalam beragama, itu tidak akan tidak akan terpengaruh oleh isu-isu seperti ini. Cuman sayangnya banyak orang-orang yang tidak waras di dalam beragama terfitnah oleh hal ini. Dan yang lebih miris lagi, ada orang-orang yang berusaha untuk katakanlah mengilmiahkan agama, kemudian terprosok juga ke dalam natijah yang absurd ini. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana Nur Ihya ini di dalam membahas apa yang akan dia bahas ya. Selama ini banyak, saya cepatkan saja nih, kiai-kiai pribumi Nusantara, Duriyah Wali Sanga yang masih protes ya. Bahkan ada yang kirim WA ke kami itu dengan nada keras. Jadi baru 1 menit ini ya, masih ngirim terus. Dari Mbah Khudori Rembang mengingatkan ya, Dr. Nur Ihya mohon jangan mengekspos keyakinan Anda ke medsos bahwa Nabi Adam punya ibu. Referensi jenengan tidak kuat, bertentangan dengan semua tafsir. Soal lain ini Mbah Dori. Sebentar ya. Memang ya seharusnya ini nggak usah disebar-sebar ya, karena posisi ijma ini sudah jelas. Ini nanti posisinya ijma. Iya, namanya orang itu kan ya macam-macam lah ya. Ada yang merasa sudah alim ya, sudah futuh, sudah selesai belajar, bahkan nantang-nantang saya ini mau debat sampai berapa puluh tahun gitu ya. Nah, ini kan termasuk bagian daripada kemunduran umat Islam. Ini tidak hanya ini toyo, banyak ya alasannya. Kaget saya melarang Simtu Duror, Sholawat Busro, Rotib Al-Qadat, Birasulillahi wal Badawi, dan seterusnya itu. Nah, macam-macam, kasusnya itu macam-macam. Di era keterbukaan informasi ini, ya, jangan bingung sendiri. Gitu. Jika tidak sesuai apa yang diyakini selama ini, gitu. Intinya tidak ada perubahan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katanya saya menabrak tafsir sana, tafsir sini. Tafsir itu produk lebih dari 200 tahun yang lalu. Sebentar, ini kebegoan ya dari siapa, Nur Ihya ini. Jadi begini, yang penting tidak menabrak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah, orang ini loh yang mengatakan bahwa surga itu mustarok bainal milal ya. Orang-orang yang musyrik juga bisa masuk surga, nih orang ini sendiri yang ngomongnya itu, si Nur Ihya ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa termasuk dari mengiktikadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu termasuk di dalamnya menerima apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah ada sistem di dalamnya itu. Karena mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, itu berarti mengimani semua yang dikatakan oleh beliau. Memang misalkan nanti tidak ada secara implisit yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu tidak punya ibu, misalkan begitu ya, di dalam Al-Quran. Tidak ada yang implisit. Makanya kita itu ada usul di dalam memahami perkara. Misalkan ada mantuk, ada mafhum, kemudian ada yang mafhumnya itu mukhalafah, ada yang muwafaqah. Ini harus difaham. Orang ini sengklek, tidak memiliki tools itu. Dia tidak memiliki tools untuk memahami kemana teks ini larinya.
Jadi ini sebetulnya termasuk salah satu permasalahan Helenistik. Tatkala kita itu dipertanyakan sebetulnya mafhum teks atau di dalam hal ini adalah lafaz, mafhumnya Al-Quran, mafhumnya hadis, itu harus kembali kepada siapa? Apakah kembali kepada yang membaca dalam pengertian si pembaca ini dia menjadi pemilik mutlak bagi teks atau lafaz itu, atau dia kembali kepada sohibul maqal, kepada sang empunya pembicara, sehingga dialah yang bisa menentukan mana makna yang benar dan mana makna yang salah atas teks tersebut. Dan ini jelas sudah selesai di dalam ranah bahwa pemilik makna dari teks itu atau dari lafaz itu adalah sohibul maqalnya, sang pemilik perkataan tersebut. Nah, maka untuk transmisi pemahaman kita itu memerlukan banyak sekali alat di dalam memahami apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa yang namanya umat Muslim itu apabila sudah berkumpul di dalam satu hukum, maka dia tidak akan tersesat. Jadi kita ini memang tidak memiliki sistem maksum ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Syi'i itu, yang mereka mengimani bahwa imam mereka itu yang mana mereka itu mengimani bahwa imam mereka itu maksum. Tidak, tetapi kita itu ada jaminan bahwa apabila umatnya Nabi Muhammad SAW ini sudah ijma. Ijma itu bukan kerja kelompok ya, kayak Basul Masail, bukan. Ijma itu mujtahid berpikir sendiri-sendiri tapi kemudian hukumnya sama. Nah, apabila umatnya Nabi Muhammad SAW ini sudah ijma, maka itu tidak mungkin salah. Nah, makanya harus paham bab ijma di dalam usul fikih. Si Nur Ihya ini nggak bakalan paham. Nah, kemudian kita itu sudah mendapati bahwa yang namanya Nabi Adam itu adalah manusia pertama tidak memiliki ibu. Lihat, ini sudah bukan ijmanya muslimin saja, tetapi ini sudah ijma millati Ibrahim. Ini sudah menjadi ijmanya tiga agama ini, Yahudi, Kristen, Islam. Kurang apa begitu di dalam kebenaran hal ini? Ini sama apa? Agama samawi semua mengatakannya demikian. Orang tiba-tiba kayak si Nur Ihya ini, entah apaan ini, jenis makhluk apa ini dia itu ya, mengatakan sebaliknya bahwa Nabi Adam itu punya ibu dan mengatakan itu adalah kemunduran. Enggak, justru kalau misalkan perkara yang sudah selesai dikorek-korek lagi itu kemunduran ya. Nah, sudah selesai masalah ini, kenapa dibahas-bahas lagi? Entah ada agenda apa di belakangnya ini. Ada tafsir salaf, ada tafsir kholaf, ada tafsir mutaqaddim dan ada tafsir mutaakhir. Jadi banyak kiai yang masih belum memiliki karakteristik moto semboyan semangat thalabul ilmi minal mahdi ilallah. Lalu sudah mengklaim diri, saya sudah alim. Nah, ini kasihan santri. Nah, kasihan itu kamu ya, KRT belum apa-apa udah. Coba ini saya mau tahu nih, orang ini pernah ngaji tafsir, selesai itu tafsir apa begitu. Karena jangankan untuk mentafsirkan sendiri orang kayak gini tuh, untuk memahami tafsir yang sudah ada saja saya kira tidak akan mampu. Orang seperti ini nggak bakalan mampu. Saya tantang lagi. Saya seneng itu nantang kelompoknya si Muqim ini, si Nur Ihya ini saya tantang membaca Mafatihul Ghaib. Tapi makronya saya yang milih ya, nggak bakalan mampu dia itu. Kok sok-sokan sekali. Santrinya akan jadi apa ini? Gitu. Kalau toh memang belum tahu, ayo kita adu data. Kan enak ya. Semua kan bayi data. Quran itu data, hadis itu juga data, ijma itu ya data, qiyas juga data. Jadi, nah sebentar, kalau ijma itu data bisalah dikatakan seperti itu. Kalau kias itu bukan data, kias itu dia metodologi untuk mengolah data. Kalau misalkan kita mau melihat nih Al-Quran data, oke, memang seperti itu. Kita itu memperlakukan Al-Quran memang sebagai data ya, yang mana darinya nanti keluar ilmu-ilmu tuh, ada nahwu, ada sorof ya, kemudian ada itu kan dari Al-Quran tuh, kemudian dari situ ada balaghah, keluar juga balaghah dari Al-Quran, memang itu data. Hadis itu juga memang data untuk keluar daripadanya ahkam. Kalau kias itu bukan data, kias itu dia adalah metodologi untuk mengolah data. Gimana sih? Penyakit kita itu malas menambah ilmu dan pengetahuan yang selama ini diyakini. Penyakit kamu itu malas, gak mau ngaji, Nur Ihya. Lalu was-was itu loh, bingung. Ya ngomong liberal, plural ya. Nah, ditantang sini kayak ngono supaya terbuka ya. Loh, ditantang kayak ngono, apa tantanganmu itu apa? Nggak seperti itu. Kalau misalkan kita mau lihat ya, orang-orang yang sedari awal itu suka mendobrak pemikiran ulama-ulama terdahulu, tiru tuh Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu. Metodenya jelas nggak kayak dia. Create memory otaknya lah supaya lebih besar lagi kapasitasnya. Itu maksud saya itu. Langsung menghujat dan menyerang saya. Ya inilah kemunduran agama Islam.
kemunduran kita bersama. Nah, itu mah kemunduran kamu doang begitu. Kalau orang Islam sekarang kemundurnya bukan di situ, kemundurannya kita itu tidak memiliki dana riset di situ. Ya, itu sudah dari dulu kemunduran Islam itu gara-garanya kalau dulu ya apa? Dana untuk tinta, kalau dulu kan di situ dana untuk tinta dikurangi, dana untuk kertas dikurangi. Ya, akhirnya pengetahuan menjadi berkurang begitu. Nah, sekarang juga sama di situ. Kasih dana riset yang bagus tuh. Pesantren kasih dana riset yang bagus. Kemudian orang-orang santri itu kasih dana riset yang bagus. Ya, juga nanti ya jangan dikorupsi. Mohon maaf nih sebagai mukadimahnya ya, saya buka ke hadapan panjenengan semua. Intinya kalau memang sudah merasa finish, habis mentok ya, notok ya ilmunya ya, nggak usah belajar lagi lah. Ya wes, anggaplah apa yang saya katakan itu angin lalu saja. Abaikan saja. Kata Gus Dur itu, gitu aja kok repot. Kadang gitu, enak dengan saya itu. Ini orang nih ngaconya luar biasa. Si Nur Ihya itu kalau belum apa-apa udah apa terlalu ya. Ya, membahas masalah surga neraka di tafsir manapun tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya berbicara tentang realita, fakta data. Ya. Kan nanti kebanyakan kiai itu itu menyesatkan umat. Enggak, orang itu sudah cerdas semua. Justru kalau kita bercerita dongeng dalam hal agama, anak-anak muda kita itu akan menertawakan kita. Misalkan ya khutbah Jum'ah itu monoton gitu-gitu aja lah, padahal di internet itu sebentar ini loncat-loncat kan, lari-lari kan, orangnya lagi ngomongin apa ini. Karena kalau misalkan diteruskan, ini orang suruh ngomong satu permasalahan selama setengah jam dia nggak bakalan mampu, pasti loncat-loncat karena argumennya tidak apa namanya tidak ajak begitu ya. Orang kayak gini itu disuruh misalkan membahas satu tema saja, nggak usah lama-lama, setengah jam saja suruh misalkan di dalam permasalahan apa namanya Nabi Adam itu punya ibu, misalkan coba bikin pidato tentang itu selama setengah jam begitu. Buka tuh ke masyarakat bagaimana pola pikir kamu. Orang seperti ini nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena tidak memiliki pola pikir. Mau ngomongin apa satu tema selama setengah jam itu tatkala dia tidak memiliki konstruksi berpikir yang baik. Makanya loncat-loncat kayak gini nih. Ada artificial intelligence, nggak perlu mendengarkan khutbahnya khotib yang monoton ya kan, lebih baik membaca Google aja ya, materinya lebih bermakna. Nah, ini nggak ngerti rukun, orang seperti ini nggak ngerti rukun, nggak ngerti syarat, nggak ngerti mukallaf. Gimana ya, kasihan. Nah, ini tantangan zaman Pak Kiai, para Kiai semua, Mbah Hudori Rembang khususnya. Ya, kalau jenengan mau undang saya ke dalam jenengan khusus untuk debat, silahkan, saya siap. Ya, sebentar kita debat online lah, ya Nur Ihya. Nggak usah jauh-jauh. Itu kamu yang nentuin temanya atau saya yang nentuin temanya begitu. Bego nih orang. Ya. Dari berbagai macam manuskrip kitab, data, ilmu tasawuf, syariat, hakikat, makrifat, semuanya ada. Jadi cuman nyebutin jargon-jargon doang, istilah-istilah doang, anak SMP bisa. Anak SMP bisa cuman ngomong kayak gitu. Begitu tidaknya Pak. Sebentar, saya mau nanya juga nih ya sama Nur Ihya kalau memang benar tadi ma'rifat hakikat. Saya tanya begini, apa itu mahiyahnya ma'rifah? Saya mau nanya, dia bisa jawab nggak? Mahiyatul ma'rifah itu apa? Esensi daripada ma'rifah itu apa? Apa nanti bedanya dengan iman kalau beda? Doi tadi semuanya. Bingung orang ini. Kawan-kawan kita itu yang bantah belum baca kitabnya. Sudah duluan bantah itu. Ini orang malas membaca. Atau nggak bisa baca malah. Malas membaca, malas mutolaah lagi. Yang sudah dibuktikan nggak bisa baca tuh dia. Mohon dimaafkan ya jika ada ketersinggungan panjenengan semua. Bukan berarti niat untuk menghakimi, mengadili atau memutuskan kebenaran mutlak versi kami, bukan seperti itu. Hanya untuk tadi intisyarul ilmi, berbagi informasi. Yang dia berikan itu bukan intisyarul ilmi tapi intisyarul bid'ah. Kalau memang pendapat Pak Yai Hudori dan lain-lain ya tidak sepakat ya dengan apa yang kami mupakat ya, emang nggak apa-apa, berbeda itu nggak apa-apa. Nah ya. Sebentar, kalau berbeda nggak apa-apa di dalam perkara yang memang di situ boleh berbeda, memang nggak apa-apa. Nah itu sudah perkataan para mujtahid terdahulu kok begitu. Berbeda di dalam perkara yang memang boleh berbeda. Makanya yang berbedanya pun bolehnya siapa? Alim lagi dengan alim lagi. Mujtahid boleh berbeda dengan mujtahid lagi. Mujtahid madhab boleh berbeda dengan mujtahid madhab lagi. Kalau saya mengeluarkan qaul salis yang bertentangan dengan mujtahid madhab, itu mah saya yang bego begitu. Kalau saya mengeluarkan qaul salis yang berbeda dengan siapa mujtahid madhab, itu mah saya yang bego. Itu apa ya? Ekspertis ini sekarang sudah hilang. Nur Ihya ini seenaknya ngomong, dia punya pengikut, dia punya, nggak tahu ya di belakangnya ada dana atau tidak, saya tidak tahu. Dia punya pengikut, dia punya apa namanya, katakanlah santri-santri yang bego-bego di kalangannya imad itu. Kemudian dia itu secara enak, secara membabi buta mengeluarkan perkara-perkara yang sudah terkenal ijma'nya. Dia ikhraqul ijma', dirusak. Nah ini merusak agama orang seperti ini ya. Perbedaan itu rahmah. Cuma ya bedanya itu di masalah mencari ilmu sampai mati itu saja. Bukan, masalahnya itu kamunya siapa? Kok bisa dengan berani bertentangan dengan perkataan para alim? Bukan sampai alim, sampai tua, sampai sepuh. Kembali ke materi tema ngaji malam hari ini yaitu Nabi Adam.
Oh ini diprotes lagi sama admin. Admin saya protes, nggak apa-apa, saya layani. Lalu kok Romo Yai Kudori dan Kiai sekolah lainnya, lo keluarga saya juga gak terima kok. Nabi Adam kok punya ibu. Nabi Adam itu ya satu-satunya, ya. Nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sudah, enggak usah dibahas lagi, ya buntu. Nah, sebentar, saya tantang aja dia nih. Jelaskan yang tadi bil i'rab ya. I'rabnya itu keluarkan yang tadi. Setelah i'rabnya keluarkan, kemudian istiqaq satu-satunya keluarkan. Kemudian makna istiqaqnya baik yang sugro yang kubro itu keluarkan. Kemudian setelah itu tarkib dengan kemungkinan balaghahnya. Yang tadi dia bacakan itu. Keluarkan dulu semua kemungkinan maknanya secara detail. Kalau nggak mampu, jangan ngomong ngawur. Berkali-kali. Dia yang nggak ngerti. Inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menjadikan Nabi Adam dan Nabi Isa itu dengan proses yang sama, yakni dari turab, dari unsur tanah. Kan orang nggak paham. Inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Itu bukan dengan proses yang sama. Ini tamsil Nur Ihya, masal. Tamsil itu kalau misalkan kita membicarakan ya tidak terlalu detail, ada musyabah bihnya. Itu jami itu tidak harus dari min kulli wujuh, nggak harus. Jadi kalau misalkan kita mentasbih nih ya, kayak apa Zaidun kal asad begitu kan, fi syaja'atihi, tidak harus Zaid itu seperti singa pada seluruh keadaan Zaid harus jabrig, nggak punya tangan kaki semua begitu. Itu bukan tamsil namanya. Jadi memang salah satu sumber kesesatan itu yaitu gara-gara dia tidak memahami lughah, tidak memahami lughah dengan baik dan benar, tidak memahami bahasa. Itu salah satu kekurangan di dalam di dalam mempelajari agama ya. Akhirnya nanti kesimpulannya pasti akan salah begitu, atau ya 99% akan salah. Termasuk di sini lawang Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan ayat ini ya. Jadi ayat ini tuh ada inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam itu untuk merod istidlalnya Nasrani. Jadi Nasrani itu istidlal nih, apa yang menjadikan kamu itu percaya bahwa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan lah begitu ya katakan, atau Tuhan itu sendiri. Maka kan istidlal itu mencari dalil. Sedangkan sifatnya dalil itu idza wujida dalil wujidal madlul. Apabila dalilnya ada maka madlulnya ada. Nah di dalam pola pikir yang konsisten ini, kalau kamu misalkan menjawab karena Nabi Isa itu tidak punya bapak ya, maka sama saja. Karena apa? Karena ketidakpunyaan bapak Nabi Isa, maka kamu menganggap Tuhan. Maka seharusnya kamu juga menganggap Nabi Adam itu sebagai Tuhan begitu. Kenapa? Karena Nabi Adam pun nggak punya bapak. Malah lebihlah daripada itu Nabi Adam nggak punya ibu. Jadi kalau kamu itu menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan dengan pola pikir yang konsekuen, yang konsisten, maka seharusnya kamu juga menganggap Nabi Adam itu sebagai Tuhan juga. Tatkala kamu mengatakan bahwa dalil dari Nabi Isa ini adalah anak Tuhan karena dia tidak punya bapak, tetapi kamu tidak melihat madlulnya yaitu Nabi Adam sebagai Tuhan, padahal sama-sama punya dalil yang sama, tidak punya bapak, maka pola pikir kamu itu sudah salah. Kamu itu yantiqu anil hawa, berarti kamu itu berbicara dari hawa nafsu. Di situ. Nah, keadaan nanti Nabi Adam ini tidak punya ibu itu urusannya dengan perkara yang lain lagi, bukan di dalam ayat ini, karena ayat itu banyak Nur Ihya ya. Aduh. Tapi diolah lalu menjadi buah ya, dan diproses menjadi nutfah lalu mudghah. Al-Imran 59 itu ya, menjadi mudghah ya, dari nutfah alaqah mudghah. Lalu ditiuplah roh. Itu urusannya lain lagi. Itu adat kita selain bapak kita yang pertama. Kalau seperti itu nanti bil akli itu bahasanya sudah tasalsul. Kalau punya ibu, oke, berarti kita nanti balik lagi ke bapak ibunya tuh, ke bapak ibunya Nabi Adam. Kemana? Tasalsul nanti kalau seperti itu. Paling-paling nanti larinya kemana? Ke plankton ya, mau jadi SpongeBob nih orang nih. Lalu dilahirkan ke alam nyata dunia kita. Lalu hidup ada yang sampai tua, tapi sampai ada yang muda meninggal dunia. Sebentar ya, itu alam nyata mah, alam rahim juga alam nyata. Alam nyata itu nyata itu mama maujud. Perkara-perkara yang maujud fil kharij itu. Aduh. Wa taral ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Itu gambaran antara plug and play. Ketika kita nancep flash disk ke komputer itu langsung aplikasinya nyambung, kompatibel namanya. Lalu buka, numbuhkanlah ya manusia-manusia baru setelah kematian satu desa, satu negara, akibat perang, akibat bencana alam. Ya, akibat wabah dan lain sebagainya. Lalu tumbuh manusia-manusia baru, ibarat bumi yang mati dihujani oleh air, ya, lalu menumbuhkan riak-riak kehidupan di dalamnya. Itu nanti ada di Yahudi, itu salah satu pemikiran hari akhir seperti ini ada. Jadi kalau kamu misalkan mau tahu ya kesesatannya si Imad dan orang-orang yang di belakangnya ini, kamu nanti kita insya Allah lah, mudah-mudahan saya mau bikin channel baru ya yang khusus tentang ilmu, nggak bakalan bahas perkara-perkara receh kayak gini. Kita akan membahas tauhidnya Yahudi seperti apa, insya Allah. Dan itu perlu proses
tidak hanya puluhan tahun, tapi jutaan tahun manusia sudah ada di planet bumi ini. Nah itu. Jadi tidak hanya Pak Yai Kudori dan kiai-kiai lain, juga semuanya. Saya itu sudah Sebentar ya, bahwa ini sudah ikhraqul ijma, sekali lagi saya katakan demikian. Dan menyalahi ijma itu bisa kafir kalau misalkan asal ijmanya itu yang di ikhraq, asal ijmanya. Jadi ijma ini tidak berlaku sebagai asal hukum, itu bisa keluar dari agama tuh. Cuman kalau misalkan nanti ada dakwah bahwa ini ijma tetapi dia tidak setuju, nanti itu ada tafsilnya. Nah si Kiai Nur Ihya, saya nggak mau manggil Kiai ya, si KRT Nur Ihya inilah, si Nur Ihya ini orang Masya Allah seperti ini. Itu kalau dia tidak kafir sendiri, dia ngajak orang-orang biar kafir begitu. Ini banyak sekali syubhatnya, banyak sekali syubhat. Saya tidak mengatakan dia kafir loh ya, cuman sepertinya sih udah deket-deket. Ya nantilah kalau misalkan saya sudah dipinta untuk meneliti secara lebih dalam ya, karena saya bukan mufti. Sepertinya saya tidak punya kewajiban untuk mengatakan hal itu. banyak yang memprotes apa yang saya sampaikan ini, tapi ayo kita belajar bersama, gitu loh. Bukan ayo kita belajar bersama, kamu belajar lagi yang benar. Itu berdasarkan data, tidak boleh hanya swak-wasa prasangka atau suudon saja. Kamu yang prasangka itu data, kamu olah dulu tuh dengan alat-alat yang sudah ada, Nur Ihya. Ya, tanpa mampu membuktikan datanya. Gitu. Ayo pikir bersama, apa gunanya alat takilun, alat tafakkarun, fatatiru ya ulil albab dan lain sebagainya. Nah, itu makanya apa fikir itu, coba saya nanya juga sama kamu, apa yang namanya fikir itu, mahiyahnya, definisinya. Kamu itu bisa berpikir apa tidak? Ini saya tantangan ini banyak sekali tantangannya sama si Nur Ihya ini. Apa itu berpikir? Berpikir itu objeknya apa? Nanti netizen seperti apa? Kemudian apa bedanya antara proses berpikir yang baik dengan proses berpikir yang benar dengan proses berpikir yang salah? Apa saja formatnya? Terus saya nanya, dia nggak punya orang kayak gini, makanya orangnya ngelantur tuh. Saya jamin nggak punya, nggak bakalan bisa dia menjawab tantangan saya. Pengecut. Jadi ayo bareng-bareng belajar, olah rasa, olah raga, olah akal kita. Olahraga tuh jadi atlet. Ya, supaya semakin tajam intuisi, lalu bisa menemukan hal-hal baru yang dulu belum ada. Gak bisa, kalau misalkan menemukan hal-hal dulu yang belum ada, kamu harus tahu dulu yang dulu sudah ada apa. Supaya kamu tahu, emangnya nggak pernah dibahas yang namanya tasalsul pada manusia seperti ini, bahwa itu berasal dari makhluk bukan berasal dari Nabi Adam, itu adalah dari Syai'un Akhor. Emangnya nggak ada di dalam kitab kita? Baca dong Mafatihul Ghaib kalau kamu punya kitabnya Nur Ihya itu, baca, selesaikan dulu 30 jilid itu untuk mengetahui untuk memiliki cita-cita saya itu ingin menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru, ya ketahui dulu pengetahuan-pengetahuan lamanya. Ya, Ali Imran 59 dikembangkan lagi ke Al-Hajj ayat 5. Itu proses manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, tidak dari tanah secara langsung, tapi proses. Bahasa Al-Quran, bahasa kitab suci itu samawi ya, banyak yang memiliki arti bukan muhkamati, tapi mustabihati. Ya apa itu? Bukan kasihan. Orang bengong kayak gini, liatin matanya itu, dia nggak ngerti apa yang dia omongin. Perlu analisa lebih teliti lagi. Kalau misalkan dikatakan saya menabrak tafsir-tafsir yang ada, yang memang iya. Memang iya. Mas Anom, Al-Imran 59 harus. Sebentar, itu kalau kamu mau menabrak tafsir yang ada, seharusnya itu kamu puja dulu metodologi mentafsirkan, begitu. Itu seharusnya begitu. Nah inilah ya, saya rasa ya orang waras itu, saya juga kalau misalkan mereaksi orang-orang seperti ini, itu intelijensia saya tuh seakan turun begitu, jadi jongkok. Jadi kecerdasan saya jadi jongkok karena banyak melihat orang-orang seperti ini, seperti Nur Ihya ini. Jadi enaknya itu kan kita kalau membicarakan, insya Allah nanti ya besok lusa misalkan kita membicarakan syubhatnya Dr. Quraisy Shihab, itu kan lebih enak tuh kita membicarakannya daripada kayak gini. Yang saya rasa untuk orang yang sedikit saja memahami metodologi di dalam berpikir atau mengenal tafsir, jadi tafsir itu kebanyakannya memang dia bukan metodologinya tafsir itu, tetapi hasil dari penafsiran para ulama. Apakah itu debatable? Jelas debatable, tapi debatable dengan metodologi, bukan debatable dengan nafsu kamu begitu. Nah ini, jadi siapa nanti yang punya otoritas untuk untuk menentang tafsir tertentu? Ini saya tuh mau mengendorse juga ya kitab Mafatihul Ghaib nih Safaruddin Ar-Razi. Kamu itu kalau sudah membaca tafsir Mafatihul Ghaib Safaruddin Ar-Razi, semua tafsir setelah Mafatihul Ghaib itu tidak akan bisa lepas dari Mafatihul Ghaib. Itu Al-Baydawi itu banyak sekali, kalau tidak menukil sama lah begitu ya, tata cara pembahasnya itu sama. Ini Al-Lubab Al-Lubab fi Ulumil Kitab itu pasti membawa dari Mafatihul Ghaib. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani juga menukil juga dari Mafatihul Ghaib. Itu pasti, karena tatkala kamu masuk ke situ kamu akan bisa melihat bagaimana kecerdasannya Safaruddin Ar-Razi di dalam
membuka Al-Quran, dan perkataan-perkataan si Nur Ihya seperti ini bukan barang baru, itu sudah di-road semua, sudah selesai begitu. Dan demikianlah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Ini salah satu dajjal-dajjal yang ada di Indonesia ya, ini nih, Imad dan kawan-kawan gitu ya. Saya menyesalkan kalau misalkan ada orang apalagi setingkat kiai yang bisa seperti ini. Ini kan temannya siapa itu, Marzuki Mustamar ya. Nggak bakalan protes Marzuki Mustamar itu. Terlalu sibuk hasud sana hasud sini kepada Pak Alwi. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada di dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.